itu. Berarti ini Pak, mau tanya Pak, yang sering nyakitin itu cowok apa cewek Pak? Coba. Ya tergantung ketika si cewek mengerti dan memahami perjalanannya lebih dewasa, otomatis dia kan menerima. Dan ketika si cowok berjalan sama si cewek belum ada kedewasaan, masih ada rasa kesombongan, otomatis si cewek kan milih yang ini, yang pendiam. Nggak mungkin dong milih yang diajak jalan. Ngapain pusing-pusing? Loh, emang gitu perjalanan manusia, emang gitu, nggak ada bedanya. Tentang berbagi dapat menumbuhkan rasa kepedulianmu terhadap sesama dengan saling membantu dan berbagi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini. Sebaliknya pun demikian. Terkadang orang lain juga membutuhkan bantuan kita jika mereka sedang dalam kondisi kesusahan, karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling membantu. Jika memiliki rezeki yang berlebih, tidak ada salahnya kita membagikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan bantuan. Berbagi tak selamanya harus dengan barang, uang, atau materi. Kita juga dapat berbagi banyak hal selain materi, seperti pengetahuan, pengalaman, bantuan, canda, dan tawa kepada orang di sekeliling kita. Buat sahabat Pleng-Pleng, dimanapun kalian berada, semoga terus melakukan kebaikan. Itu Pak, umurnya nggak dibersihin? Enggak usah. Itu bapaknya rambutnya udah berapa lama Pak? Kalau ini aku baru 3,5 tahun ya. 3,5 tahun belum cukur. Belum. Mau cukur nggak? Jangan, aku Enggak. sayang. Sayang. Jalan main cukur aja. Udah lama-lama 3 tahun ya Pak? Udah 3 tahun. Mau rawat biar panjang. Biar seberapa Pak panjangnya Pak? Nah, kalau itu tentang kesabaran. Pengennya rambutnya panjangnya seberapa Pak? Kalau rambut itu kan gambaran diri kita. Mau merasain gatel, mau merasain panas, itu kan kita yang merasain, sekuat kita aja. Nggak perlu dipaksain. Sesuka apa ya Pak ya? Nah, istilahnya belajar ikhlas itu meniru wanita imam. Kalau sholat itu imam. Kalau aku sama kamu ini Bilal sama Khotib. Kenapa di Indonesia imamnya cowok? Kalau aku protes, imam seharusnya wanita. Kenapa? Yang punya belas kasihan, lemah lembut, dan kasih sayang yang kita tiru, dan dia meniru ketegasan kita. Gitu. Kalau imam cowok enggak. Berarti itu harusnya imam cewek. Imam. Kalau cowok itu Kalau cowok itu kan ada yang dinamakan jihad, berperang. Itu yang berangkat kan Khotib sama Bilal, bukan imam. Imam kan di rumah ngurusin. Ntar kalau ketika Khotib sama Bilal pulang dari peperangan sakit gini-gini, kalau kekurangan tentara, aku bisa jadi bala bantuan. Kan imam. Bagian tulang rusuk yang kita lindungin itu kan sifat belas kasihannya. Cara pembicaraannya. Ada nggak kira-kira imam cewek, ada nggak? Bapak pernah lihat nggak? Banyak. Di mana Pak? Di mana? Kalau daerah kampung dekat kampung saya. Berarti imamnya cewek? Cewek. Ya kan gini Mas, ketika kita menegakkan agama itu nggak bisa kayak gitu langsung gitu. Emang kita bisanya ngasih kemasukan dikit-dikit gini. Tapi nggak bisa langsung break. Kalau kita langsung break itu shock penerimanya, berat amat sih ilmunya. Ya tahu sih, masa aku bisa menyesuaikan kayak begini kan gitu. Jangan mondar-mandir sama sini. Harusnya sabar, kenapa Pak? Berarti gini nih Pak. Berarti kata ini sales gitu loh Mas ya. Sales menawarin barang, jalan kehidupannya sebenarnya manusia itu kayak begini loh. Itu marketing. Berarti gini nih. Bapak punya istri nggak? Dulu emang pernah sempet 1 tahun, tapi tak tinggal kerja, habis kerja masuk pesantren 4,5 tahun, kerja 1,5 tahun, terus jalan kaki. Ini istrinya masih ada? Ada, tapi orang Lampung. Sering pulang sana nggak? Nggak pernah, udah. Sering sholat bareng nggak? 20 tahun. Sering sholat bareng nggak? 20 tahun aku nggak ke sana.
Berarti Ini nggak ke sana. nggak ke sana. Kenapa, Pak? Habis itu ngaji terus aku. Udah sibuk, udah nggak bisa diganggu. Yang hafal ngaji apa? Coba Pak ngaji gak? Kalau ngajinya kita itu kan beda-beda. Ah, Contohnya aku sama situ bisanya nganggapnya temen. Bisa mengasih saran, situ menerima saran saya apa enggak. Dan ketika kita berjalan bareng itu yang dinamakan guru wasiswa bisa menimbulkan wahyu minulya. Contohnya ilmu kemuliaan, tentang wibawa, tentang gitu. Jadi buku etikatnya udah nggak kitab suci lagi, daun, pohon, batu. Loh, kenapa itu, Pak? Itu kan sebagian dari kitab suci yang nggak tertulis di kitab suci Al-Quran. Ini Bapak yakin kok kalau kitab suci Al-Quran itu kitab bener? Loh kalau itu emang karena itu yang dinamakan andan itu kan Lailatul Qadar, takbir kecil, kebahagiaan orang belajar. Dan ketika takbir beneran itu kebahagiaan rasa puasa dan menjalankan beribadah. Itu kalau ketika kita mendengarkan adzan ya pasti merasa bahagia kalau kita Tenang, Pak. Hatinya tenang. Itu kita bisa menikmati sebuah pelajaran dari seseorang yang kita pelajari dan memberi pelajaran kepada seseorang. Bukan memberi pelajaran, istilah kata memberi kemasukan kepada seseorang gitu. Jadi situ ngasih kedamaian saya memberi kedamaian ke situ. Jadi, Nah itu adanya Pak, di kitab suci, di Injil kalau nggak salah. berarti gini ya, Pak. Kalau kita baik, pasti orang baik. Kalau kita jahat, ya pasti. Nah itu yang dinamakan sebab musabab. Nah istilah sebab musabab. Tapi ketika kita belajar kitab suci Taurat antar ketegasan itu kan tugasnya malaikat. Di antara ketegasan berani ngantemin orang apa enggak itu ada semua. Beneran yang dinamakan musafir itu kan mengerti memahami di antara kitab suci Al-Quran, Jabul, Injil, Taurat. Dan ketika jalan kaki ini kan sudah mendoakan antar makam. Berarti Bapak sering ke makam-makam? Doa-doa apa gimana, Pak? Iya paling mendoakan gitu, sewajarnya orang doa ke makam itu gimana? Bapak surat ada yang hafal gak, Pak? Surat pendek? Namanya orang sholat ya pasti hafalnya. Coba Bapak coba. Buat apaan sih? Pengen denger. Pengen Enggak, dengar. kalau aku bisanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina adzabannar. Benar. Gitu, Pak. Akhirat ya, Pak? Ini lahirianya nunjukin situ pernah berdoa, ya Allah berikanlah selamat semua saudara Islam saya dan lain agama saya. Ini lahiriah. Batiniah situ yang nyimpen antar doa. Ini antar hubungan doa ini Mas. Batin nih, lahiriah dan batiniah. Bener sih itu punya niat lain, tapi menerimanya aku begitu. Loh, Pak. Istilah kata kesandung batu, tapi rasanya itu lain. Pak, loh, Pak, ini bawa tas isinya apa aja, Pak? Ini paling buat tidur aja. Oh buat tidur. Buat tidur. Bukan baju. Enggak. Kalau bawa baju kebanyakan di sini enggak kuat lah. Nama Bapak siapa sih Pak? Hanafi ya. Siapa? Hanafi. Hanafi. Imamnya belakangan aja Hanafi aja. Ya Hanafi. Hanafi. Imamnya belakangan aja. Belakangan. Berarti kalau sholat sama istri, Masih istrinya di depan. Nih, guys. Kalau aku Nih katanya, guys, di tempat Bapak ada imam yang cewek katanya, guys. Imamnya cewek. memang benar kalau yang dinamakan imam karena kita itu yang dinamakan, kenapa ada yang dinamakan bersifat jin, iblis, setan dan dajjal, dan gimana caranya bisa mengendalikan itu. Orang yang punya kasih sayang lemah lembut itu kan wanita. Nah, yang dicontoh ya wanita lagi. Nah, iya kan. Terus kenapa kita penyampaian kita itu cowok yang dinamakan Adam itu sifatnya kasar. Kita belajar penyampaian itu ke cewek lagi. Itu antara apa namanya? Itu masih mending Mas, segitu, nggak terlalu jauh. Kalau imamnya pernah sholat subuh yang dinamakan amin amin gitu kan, nah itu menjalankan di antara yang dinamakan zina sama sunnah.
perkawinan itu sama imam itu ada dua, di antara vagina sama yang belakang. Tapi ketika cowok menjalani yang belakang itu yang namanya menzina, mendustai wanita. Itu dosa nggak Pak? Loh, dosa banget itu. Dosa besar. Dosa besar. Udah berdosa kebohongan dan akhlaknya situ. Double apa ya? Double ya dosanya. Nah, itu yang dinamakan penzinaan. Itu belum lagi ya, masih banyak kan ngaji kayak gitu mah. Kepala mah nyampe, istilah kata orang bilang itu dibilang buyang itu nyampe stres itu. Beneran aku nggak bohong. Ya udah. Loh, itu masih mending lagi mas. Awal aku belajar ketemu yang dinamakan sifat itu ada dua. Apa coba? Allah menerangkan di kitab suci Al-Quran membuat makhluk ada dua, ya kan? Yang dinamakan manusia Adam sama Hawa dan mulia. Otomatis ada yang dinamakan anak yatim piatu. Nah, kenapa yang dinamakan anak yatim piatu itu orang yang ditinggal meninggal? Padahal aslinya anak yatim piatu itu ketika kita berhubungan intim sama si cewek, kandungannya cewek muatnya cuma 3, ketika lendir kita 24, otomatis yang sisanya itu jadi anak yatim piatu, hidupnya tinggalnya di surga. Enggak loh, emang gitu. Itu yang dinamakan orang yang enggak kebagian kandungan. Perbedaannya yang ngasuh lendir kita itu sisa dari 3 itu, orang yang di surga dia lebih mengerti, memahami kehidupan di surga, kita mengerti, memahami kekufuran yang ada di dunia. Bedanya cuma gitu. Jadi anak yatim ada langsung gede usia 15 tahun, akhir balik 15 tahun kan? Nah, 15 tahun turun ke bumi, ngomong ke situ, siapa situ sebenarnya anak yatim piatu yang dari mana? Oh, Nani. Ketika perkawinan sama si A gitu. Jadi ini apa Pak? Yang berzina itu nggak boleh ya berarti? Perzinaan itu emang nggak boleh, nggak boleh mendustai wanita, itu udah dosa banget. Tapi masih banyak ya Pak ya? Cowok Kalau kayak gitu, ya Pak? kalau kayak gitu, Berarti ini Pak, mau tanya Pak, yang sering nyakitin itu cowok apa cewek Pak? Coba. nah tergantung ketika si cewek mengerti dan memahami, perjalanannya lebih dewasa, otomatis dia kan menerima. Dan ketika si cowok berjalan sama si cewek belum ada kedewasaan, masih ada rasa kesombongan, otomatis si cewek kan milih yang ini, yang pendiam. Nggak mungkin dong milih yang diajak jalan. Ngapain pusing-pusing? Loh, emang gitu perjalanan manusia, emang gitu, nggak ada bedanya. Sifat orang beda-beda ya Pak ya? Bukan beda-beda, kedewasaan kita perjalanannya itu agak telat gitu. Bisa nih cewek, tapi Pak, cewek sering jaluk kayak bener Pak, orang salah gitu Pak. Ini loh, kalau ketika cewek ingin menerima kebiasaan manja, ya kan, otomatis dia belum mengenal yang dinamakan ketegasan dari Bilal dan Khotib. Dan ketika dia sudah menemukan Bilal, oh iya, seharusnya aku introspeksi diri, merubah saya, sifat saya begini-begini akan lebih baik. Perjalanan hidup saya kan gitu. Bener Pak, bener. Ya bener. Emang begitu orang-orang hidup yang dinamakan tauhid, mengerti, memahami, mengasihi, menjalani ini dan menyayangin. Dalam arti sebuah menyayangi kan mengingatkan. Kamu cowok itu sifatnya kan tegas, jangan kayak cewek. Ya benar. Nah, kamu si cowok, makanya si cewek. Seharusnya kamu itu belajar jangan lemah lembut, kasih sayang terus. Harusnya gimana? Ketegasan terus. Harus tegas ya? Tegas. Dalam arti sebuah tegas tuh si cewek tuh gini loh. Iya mas, ini loh. Tapi dia nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa gundul, nggak ada. Ketegasan, keaslian seorang wanita gitu. Kalau jadi imam, habis usolli Allahu Akbar ya sholat, tahiyat ya tahiyat. Itu Bapak, kalau sholat seringnya gimana? Kalau aku kebanyakan kalau nggak di musola, risih sih mas kalau aku masih kehidupan kayak gini sih.
Risikonya gini loh, mau ngumpul sama orang ya, mau ngumpul sama orang itu mau mengingetin kemasukan ke seseorang gimana, aku nggak ngasih nafkah dia. Iya benar. Nah, kecuali aku ngasih nafkah dia, otomatis ngasih kemasukan enak aja kan, nggak ada rasa apa namanya enggan gitulah. Pokoknya intinya itu langsung masuk assalamualaikum.